Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dalam kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjelaskan tentang Slutsky equation. Baik, sebenarnya dalam materi ini saya itu menjelaskan langsung tiga bahasan ya, yaitu ya Slutsky equation itu sendiri. Tetapi dalam menjelaskan Slutsky equation, saya tentunya akan memaparkan eh, bagaimana mendapatkan demand dari pendekatan. Yang pertama adalah UMP, Utility Maximization Problem, dan yang kedua pendekatan demand dari pendekatan eh, Expenditure Minimization Problem. Kita langsung saja. Slutsky equation. Yang jelas ini berawal dari persamaan, yaitu Marshallian demand itu sama dengan Higson demand. Jadi Marshallian demand itu atau Walrasian itu berasal dari pendekatan UMP tadi yang saya sampaikan, sedangkan Higson demand itu berasal dari EMP. UMP itu adalah pendekatan untuk mencari demand dengan asumsi memaksimumkan utility dengan kendala anggaran tertentu. Sedangkan kalau action demand itu pendekatannya dengan meminimumkan expenditure dengan kendala utility tertentu. Seperti itu. Maka dari dua pendekatan ini akan sama dengan seperti itu sehingga kita dapatkan Slutsky equation. Lantas bagaimana hal itu kita buktikan dengan menggunakan utility Cobb-Douglas dengan fungsi Cobb-Douglas ya, di mana alpha utility sama dengan fungsinya X1 pangkat alfa dikalikan X2 pangkat beta, di mana alfa dan beta dijumlahkan sama dengan 1. Baik, kita mulai dari apa UMP-nya dulu, pendekatan untuk mendapatkan Marshallian demand. Kita buat dulu apa namanya Lagrange multiplier equation-nya. Ya, Anda lihat di sini, yang jelas harus ada, ini adalah objektif fungsinya, yaitu utility tadi untuk memaksimumkan, dan kendalanya adalah berupa anggaran yang besarnya tertentu. Sehingga di dalam lambda ini itu sama dengan 0. Selanjutnya kita lakukan derivasi yang pertama. Sebagaimana untuk mencari sesuatu yang ekstrim itu, maka kuncinya adalah derivasi pertamanya sama dengan 0. Sehingga Lagrange itu kita turunkan terhadap X1 sehingga sama dengan alfa X1 pangkat alfa minus 1, X2 pangkat beta minus, biar agak jelas ya, minus P1 lambda. Begitu juga kalau diturunkan terhadap X2, maka beta X1 pangkat alfa, X2 pangkat beta minus 1 dikurangi P2 lambda sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan persamaan 1, persamaan 2, dan untuk yang ketiga diturunkan terhadap lambda, yaitu sama dengan
W bar dikurangi P1 X1, maka ini saja ya, ditulis ulang karena diturunkan terhadap lambda. W bar dikurangi P1 X1 dikurangi P2 X2 sama dengan 0. Ya, seperti itu. Jadi kita punya 3 persamaan. Dari persamaan 1 dan 2, jadi ini persamaan 1 dan 2. Sorry. Persamaan 1 dan 2, kita dapatkan ini. Lambda sama dengan tadi itu, tinggal dicari lambdanya dari persamaan 1 dan 2. Alfa X1 alfa minus 1 X2 pangkat beta per P1 sama dengan beta X1 pangkat alfa X2 pangkat B minus beta minus 1 dibagi P2. Oke, Anda lihat di sini ada X2 pangkat beta itu bisa dicoret ya, seperti itu. Terus terus ini ada X1 pangkat alfa itu bisa dicoret, sehingga kita dapatkan di baris yang ketiga alfa X2. Alfa X2 ini kan tinggal, kalau Anda lihat di baris kedua ini kan X2 pangkat minus 1 di sisi kanan dipindah di sisi kiri. Sehingga alfa X2 per P1 sama dengan beta X1 per P2. Sehingga kita dapatkan hubungan antara X2 per X1 dari kedua persamaan tadi itu sama dengan beta per alfa dikalikan P1 per P2. Oke, dan selanjutnya kita dapatkan persamaan keempat yang kita bisa digunakan untuk proses selanjutnya. Selanjutnya dari persamaan keempat tadi, maka kita bisa masukkan untuk mensubstitusi X2, sehingga X2 adalah X1 beta P1 dibagi alfa P2. Nah, seperti itu. Sedangkan Anda lihat sendiri ketika sudah dimasukkan situ, P2 dengan P2 bisa dicoret sehingga kita dapatkan dalam baris yang ketiga W bar sama dengan P1 X1 ditambah beta per alfa dikalikan P1 X1 dan X1-nya dikeluarkan seperti itu, sehingga sama dengan X1 dalam kurung P1 ditambah beta per alfa P1. Selanjutnya dari ini ya seperti itu, maka kita bisa dapatkan X1-nya sama dengan W bar dibagi P1 plus beta per alfa kalikan P1. Nah, seperti itu. Sehingga W bar alfa per, nah ini supaya tidak tampak ribet ini, maka atas kalikan alfa, bawah kalikan alfa. Ya, seperti itu, sehingga kita dapatkan W bar alfa dibagi alfa P1 ditambah beta P1. P1-nya bisa dikeluarkan di penyebutnya, sehingga W bar alfa dibagi P1 alfa plus beta. Dan Anda harus ingat alfa plus beta tadi itu diasumsikan sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan X1 star sama dengan W bar alfa per P1. Oke. Dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan X2 starnya. Atau tadi itu tinggal dimasukkan ke X1-nya dalam persamaan ketiga, maka sama kita akan dapatkan X2 star sama dengan W bar dikalikan beta per P2. Jadi yang kita dapatkan adalah X1 star sama dengan W bar alfa per P1, X2 star W bar beta per P2. Oke, untuk clue-nya bahwa apakah Anda betul atau salah, ya paling tidak ya, sekilas
bahwa hubungan antara X dengan P itu berbanding terbalik, nggak mungkin sejajar, ya, seperti itu. Karena menambah P, maka otomatis menambah biaya, ya. Sehingga secara demand itu akan fungsinya berhubungan negatif, ya, seperti itu. Maka Anda lihat di X1 star dan X2 star itu berhubungan terbalik. Dan selanjutnya hubungan antara alfa dan betanya itu terhadap masing-masing X-nya adalah sejajar, ya, atau, ya, artinya tidak terbalik, seperti itu. Makanya Anda lihat di sini di X1 star dan X2 star itu alfanya di atas, betanya juga di atas. Karena apa? Karena itu kan berawal dari dalam fungsi utility yang menunjukkan kinerja kontribusi dari X1 terhadap terbentuknya X1 dan X2 terhadap bentuknya utility. Jadi seperti itu. Oke, itu adalah pendekatan UMP. Kita dapatkan Marshallian demand. Selanjutnya kita masuk ke Higson demand, EMP-nya, dengan pendekatan EMP. Sama dengan tadi, cuman bedanya kalau EMP itu kan minimisasi expenditure. Expenditure itu P1 atau P kalikan X, ya. Kalau barangnya 2, P1X1 ditambah P2X2 seperti itu dengan kendala utility tertentu, atau Higson demand ini utility-nya tetap. Kalau tadi budgetnya tetap UMP, kalau EMP ini uh, utility-nya tetap. Sehingga kita lihat di apa namanya, di kendalanya di dalam Lagrange, di dalam lambdanya itu, maka U bar dikurangi X1 alfa, X2 beta. Nah, maka sama dengan tadi caranya diturunkan terhadap X1, X2, dan lambda, ya, P1 minus lambda, terus di minus lambda alfa X1 alfa minus 1. Jadi ini diturunkan terhadap alfanya, diturunkan terhadap X1-nya, kalikan X2, beta sama dengan 0. Selanjutnya diturunkan terhadap X2, maka P2 minus lambda beta X1 alfa, X2 beta minus 1 sama dengan 0. Ya, seperti itu. Dan yang ketiga diturunkan terhadap lambda, tinggal ditulis ulang aja yang di dalam kurung di sampingnya lambda itu kita dapatkan U bar dikurangi X1 alfa, X2 beta. Ya, jadi kita dapatkan 3 persamaan. Selanjutnya dari persamaan 1 dan 2, ya, kita dapatkan alfa masing-masing sama dengan P1 per alfa, kita dapatkan lambda masing-masing P1 per alfa X1 pangkat alfa minus 1 dikalikan X2 pangkat beta sama dengan P2 dibagi beta kalikan X1 pangkat alfa, X2 pangkat beta minus 1. Selanjutnya kita coret saja. Ini X2, ini bisa dicoret dengan ini, gitu ya. Terus ini X1 pangkat alfa bisa dicoret dengan. Sehingga Anda lihat di baris ketiga P1 per alfa X2. Ini berasal dari sisi kanan ini penyebutnya X2 pangkat minus 1 dipindah ke kiri. Sama dengan P2 dibagi beta X1. Sehingga kita dapatkan rasionya X2 per X1 sama dengan beta per alfa dikalikan P1 per P2. Prinsipnya sama ya dengan tadi ya, rasionya ya.
rasio antara X2 dan X1. Selanjutnya dari itu kita masukkan ke persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga itu kan kendala utility tertentu. Kita masukkan X1 alfa, X2 beta, terus kita masukkan X2-nya sendiri sama dengan X1 beta per alfa, P1 per P2 pangkat beta. Ya, seperti itu. Sehingga kita dapatkan X1 alfa dikalikan X1 beta, terus ini yang ada di dalam kurung ini pangkat beta. Oke, terus Anda lihat ini X1 alfa dikalikan X1 beta, ini kan kalau eksponensial berarti X1 pangkat alfa plus beta. Alfa plus beta itu adalah 1, maka cukup ditulis X1. Ya, seperti itu. Sehingga kita dapatkan X1-nya adalah X1 starnya adalah uh, mu bar dibagi dengan yang ini, ya, dibagi dengan yang ini. Beta per alfa dikalikan P1 per P2 pangkat beta, maka boleh dibagi itu, maka boleh sama saja dengan dikalikan alfa per beta dikalikan P2 per P1 pangkat beta. Oke. Selanjutnya untuk mendapatkan apa namanya? Untuk mendapatkan X2-nya, maka kita masukkan ke X1, ya, seperti itu yang kita dapatkan tadi. Ini kita masukkan ke sini, kita dapatkan mu bar sama dengan mu bar pangkat alfa, terus dikalikan alfa per beta kalikan P2 per P1 pangkat alfa beta dikalikan X2 pangkat beta. Oke, dan kita lanjutkan. Selanjutnya Anda lihat di baris selanjutnya X2 bar itu dipangkatkan 1 minus alfa. 1 minus alfa itu sendiri adalah beta, sama dengan alfa plus beta P2 per P1 alfa kalikan beta dikalikan X2 pangkat beta. Anda lihat di sini ada beta, 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 pangkatnya beta, beta, maka boleh kita coret pangkat yang sama seperti itu, sehingga kita dapatkan X2 sama dengan mu bar dikalikan beta per alfa P1 per P2 pangkat alfa. Ya, seperti itu. Sehingga kita dapatkan Higgs demand atau X1 dan X2 dari pendekatan EMP itu adalah ini. Oke, kalau Anda lihat di sini, ya, kalau Anda lihat di sini, kalau Higgs demand itu, maka demand-nya itu fungsi dari utility dan fungsi dari harga. Sedangkan yang sebelumnya, ya, untuk Marshallian, ya, untuk Marshallian Anda lihat di sini, XE itu adalah XE fungsi dari apa namanya, W sama dengan P. Ya, seperti itu. Oke, jadi Anda lihat. Jadi yang membedakan antara UMP dan EMP-nya. Oke, Anda lihat di sini kalau ini XI, maka XI fungsi dari mu, utility, dan PI-nya. Oke, jadi seperti itu ya.
Nah, selanjutnya bagaimana setelah Skedimen? Kalau sudah kita dapatkan itu, kita recall kembali setelah equation itu bahwa X1 star itu sama dengan X1 dari pendekatan dari pendekatan UEMP-nya seperti itu. X1 pangkat C star ya seperti itu, dan kedua-duanya diderivasikan terhadap P1 ya. Selanjutnya kita dapatkan yang sebelah kiri ini diturunkan terhadap P1. Ingat di dalam persamaan uh, massa linear demand itu kan ada ada P dan ada uh, budgetnya ya seperti itu. Sehingga sama dengan D dx1 star dibagi dp1 ditambah dx1 star dibagi dw dikalikan dw per dp1. Ya, terus sama dengan sisi kanan dx1 c star dibagi dp1. Kita lanjutkan. Maka dengan demikian ya, maka dengan demikian ini yang diturunkan secara berantai terhadap apa namanya terhadap anggarannya itu. Nah, seperti itu maka bisa kita tendang ke sebelah kanan sehingga menjadi minus. Sehingga kalau kita lihat persamaannya sekarang menjadi ini, dx1 star dibagi dp1 artinya apa? X1 perubahan X1 akibat adanya perubahan harga satu. Nah, itu sendiri menunjukkan total effect ya. Terus sedangkan ini sendiri yang sebelah kanan dx1 C star dibagi db1 artinya perubahan X1 hanya semata-mata perubahan dari harga pada saat utility yang sama itu kan substitusi effect ya seperti itu. Terus dikurangi ini yang term yang terakhir yang kanan ini itu adalah income effect-nya. Oke, seperti itu. Oke, dan yang sisi kanan itu kita bisa atur ulang di mana dw per dp1 itu sama dengan dx1. Ini mestinya ada x1-nya. Oke, jadi seperti itu ya. Maka kita buktikan apakah persamaan ini adalah sama. Betul. Oke, sehingga dx1 star per dp1 sama dengan dx1 C star per dp1 dikurangi x1 kalikan dx1 star per dw. Seperti itu. Kita recall kembali. X1-nya tadi apa? Weber. Weber dikalikan alfa per P1 ya seperti itu. Maka kalau diturunkan karena per P1 atau P1 pangkat minus 1 ya seperti itu. Maka kalau diturunkan berarti minus Weber alfa per P1 pangkat 2. Oke, terus selanjutnya yang dari apa Higgs sentiment itu kalau diturunkan terhadap P1-nya saja sehingga U-bar dikalikan alfa per beta ya dikalikan P2 pangkat beta dikurangi minus beta
Ya, seperti itu. Karena kan sebenarnya di dalam sentimen tadi kan hasilnya U bar dikalikan alfa per beta dikalikan P2 per P1 pangkat beta. Atau kalau dikeluarkan P1-nya sendiri kan berarti P1 pangkat minus beta. Sehingga minus beta tadi menjadi pengalih ketika diderivasikan. Dan pangkatnya harus dikurangkan 1 setelah diderivasikan. Berarti minus beta minus 1 dikurangi X1 alfa per P1. Ya, seperti itu. Ini kan diturunkan terhadap apa? X1 bar diturunkan terhadap anggarannya. Ya, seperti itu sehingga kita dapatkan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan di dalam baris yang ketiga, minus W bar alfa per P1 kuadrat sama dengan kita masukkan U bar yang sudah didapatkan tadi, berarti W bar alfa per P1 pangkat alfa, W bar beta per P2 pangkat beta. Nah, ini kan sebenarnya utility ya. Nah, selanjutnya dikalikan dengan alfa per beta pangkat beta. Oke, terus P2 pangkat beta ini saya keluarkan dari ini. P2 pangkat beta dikalikan minus beta dibagi P1 pangkat 1 per beta. Ini tadi yang pangkatnya minus, maka saya taruh bawah, berarti pangkatnya menjadi plus. Minus W bar alfa per P1 dikalikan alfa per P1. Selanjutnya, kita lanjutkan tadi. Seperti itu. Kita lanjutkan. Minus W bar alfa per P1 kuadrat sama dengan W bar pangkat alfa plus beta. Tadi kan seperti itu ya. Terus dikalikan alfa pangkat alfa plus beta. Dikalikan beta pangkat beta. Dan seterusnya. Maka yang bisa kita coret ya kita coret, misalnya ini adalah P2 pangkat beta, kita bisa coret, beta pangkat beta kita bisa coret ya, seperti itu. Oke, sehingga kita dapatkan dalam persamaan baris selanjutnya minus W bar alfa per P1 kuadrat sama dengan minus W bar alfa kalikan beta. Ingat tadi alfa ini pangkat alfa plus beta, itu alfa plus beta itu adalah 1 dibagi, nah di bawahnya tadi kan P1 pangkat alfa dikalikan P1 pangkat 1 plus beta. Berarti kan sama dengan P1 pangkat 1 plus alfa plus beta. Maka sama dengan P1 pangkat 2. Jadi seperti itu. Dikurangi W bar alfa kuadrat dibagi P1 kuadrat. Kita lanjutkan lagi. Minus W bar alfa per P1 kuadrat sama dengan minus W bar alfa. Ya, seperti itu. Minus W bar alfa. Nah, terus ini kan dijadikan satu ya. Antara term yang pertama dengan term yang kedua. Berarti alfa kalikan beta ditambahkan alfa kalikan alfa. Sehingga kita dapatkan minus W bar alfa kalikan alfa plus beta dibagi P1 kuadrat. Nah, masih ingat kembali lagi alfa plus beta itu sama dengan
1. Nah, sehingga minus V bar alfa sama dengan P1 kuadrat sama dengan minus V bar dikalikan alfa kalikan 1 ini. Sehingga dibagi P1 kuadrat. Sehingga kita dapatkan antara kiri dan kanan adalah sama. Jadi itulah bukti dari Slutsky equation dengan fungsi utility Cobb Douglas ya, seperti itu. Jadi terbukti ya. Nanti bagaimana kalau itu kan tadi Cobb Douglasnya itu alfa plus betanya berpangkat 1 gitu ya. Bagaimana kalau alfa plus betanya tidak sama dengan 1? Oke, ya silakan Anda coba buktikan sendiri. Baik, dari saya cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.